Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika politik semakin hangat pasca pencoblosan dan pasca keluarnya hasil quick count yang menempatkan Prabowo Gibran menempati posisi pertama disusul Mas Anies, Caimin, dan Ganjar Mahfud. Tetapi pasca pencoblosan dan quick count tersebut, tiba-tiba ada pertemuan makan malam antara Bang Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Tafsir merebak bahwa ada spekulasi politik. Salah satunya adalah dugaan perbincangan kedua tokoh ini adalah dalam konteks mengajak Bang Surya Paloh untuk masuk di kabinet Partai Nasdem. Artinya kalau sudah penetapan resmi ya Nasdem diajak. Tapi itu kan spekulasi. Tapi spekulasi itu berkembang luas di masyarakat bahwa Nasdem dengan tokoh sentralnya Bang Surya Paloh itu memang akan bergabung seperti bergabungnya Prabowo Subianto di 2019 setelah dikalahkan oleh Jokowi, kemudian menerima atau menawar Kementerian Pertahanan untuk dipimpin olehnya. Dengan kata lain, Prabowo Subianto itu masuk menjadi anggota kabinet Jokowi 2019. Jadi wajar saja apabila masyarakat luas, para pendukung, para simpatisan dari setiap paslon itu menduga bahwa ada deal atau kesepakatan antara Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh. Tetapi kurang lebih 10 hari setelah pencoblosan dan quick count, akhirnya spekulasi itu terbantahkan ketika Bang Surya berkumpul dengan paslonnya itu sendiri, yaitu Mas Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB yang juga cawapres yaitu Caimin atau Mohaimin Iskandar. Kemudian pertemuan ini juga ternyata lengkap karena dihadiri juga oleh dua tokoh sentral di Partai Keadilan Sejahtera yaitu PKS. Presidennya hadir, Mas Ahmad Sayhu, dan yang biasanya muncul sekali-sekali kecuali ada momen sangat penting, Ketua Majelis Syuro PKS yaitu Habib Salim Sagaf Al-Jufri. Nah, kemudian jadi momen itu amat sangat mengejutkan, tetapi juga sekaligus membantah sinyalemen bahwa Nasdem dan Bang Surya itu serta-merta menyeberang, alias koalisi perubahan itu akan retak gitu. Karena dengan pertemuan itu nampak jelas bahwa koalisi perubahan dari Mas Anies dan Caimin sebagai capres dan cawapres ternyata solid, kokoh, tangguh, kompak dalam hal kerjasama dan mempertahankan koalisi ini. Ya memang karena belum juga penutupan resmi, kekompakan dan kesolidan ini kan memang harus dijaga dan publik harus tahu. Sehingga pertemuan kemarin wajar jika para tokoh sentral di koalisi perubahan itu setelah berkumpul dan berdiskusi dan memamerkannya kepada publik untuk menunjukkan bahwa kekuatan koalisi perubahan itu memang masih sangat solid. Artinya ketika Bang Surya mengatakan berbagai hal, poin-poin pasca pertemuan tersebut dalam bentuk doorstop interview, ada banyak hal, tetapi inti dari semua itu setidaknya yang pertama, bahasa yang disampaikan oleh Bang Surya adalah hampir persis senada dengan apa yang disampaikan oleh Mas Anies dan Caimin, bahwa koalisi ini sangat solid dan masih kompak gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda keretakan di dalam koalisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
baik Mas Anies maupun Caimin, juga Bang Surya mewakili para tokoh yang bertemu kemarin itu, Habib Salim, Mas Ahmad Sayhu, kemudian Caimin, itu menegaskan bahwa mereka akan mendukung hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR, yakni hak angket. Ya, jadi baik Mas Anies, Caimin maupun Bang Surya mewakili Habib Salim dan Pak Ahmad Sayhu itu menegaskan kembali bahwa hak angket itu harus dipandang sebagai hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat, di mana para anggota legislatifnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui partai-partai. Jadi memang apa yang disebut hak budgetin, menyusun anggaran, hak angket, ya kan, hak menyelidiki kesesuaian antara kebijakan atau apa-apa yang mungkin menjadi hal yang dianggap melanggar undang-undang atau hak interpelasi gitu. Itu memang merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh DPR. Nah, jika melihat hak angket ini, ya memang harus diakui bahwa ada begitu kekurangan dalam proses demokrasi kita menjelang Pilpres kemarin itu. Nah, itu bagian dari alasan kenapa DPR, terutama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, itu kemudian menggulirkan hak angket ini dan mengajak koalisi perubahan untuk memperjuangkannya. Tetapi dijawab oleh Bang Surya dan Mas Anies bahwa inisiatif dari PDIP itu ya harus menunggu pergerakan dari PDIP sendiri. Kira-kira mereka memang amat sangat siap dan serius ya untuk mendorong hak angket ini atau tidak. Kawan baik semua, ya hak angket itu harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi di tingkat parlemen kita, ya, karena mereka itu adalah wakil-wakil rakyat. Sementara terkait dengan penetapan hasil pemilu, memang ada mekanisme apabila tidak menerima atau komplain, ya, atau menyatakan ketidaksesuaian berdasarkan temuan-temuan fakta di lapangan tentang kecurangan, misalnya tentang kekurangan, tentang apa saja, itu mekanismenya memang melalui KPU Bawaslu dan kemudian ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi. Tetapi perkembangan ini semakin menarik karena ada track, ada jalan yang ditempuh melalui proses ya hukum, ya, Bawaslu, KPU bersama Mahkamah Konstitusi, dan ada proses ya demokrasi dan politik di tingkat parlemen melalui hak angket. Demikian kan baik, dinamika semakin menarik, kita ikuti terus bersama Nur Iswan Channel. Kedepannya bagaimana? Ya harus diikuti Nur Iswan Channel mengamati segala sesuatu yang terkait dengan dinamika pasca pemilu dan pileg maupun pilpres kemarin. Terima kasih.